Bagi peserta didik atau siswa SMK Al-Muhtadin kelas 12 OTKP. Kembali lagi sama Bapak tentunya untuk belajar mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Untuk pembahasan materi kali ini lanjut dari materi yang Bapak kasih minggu yang lalu, yaitu tentang regulasi bidang keprotokolan. Nah, tak terasa ini udah pertemuan ketiga Bapak kasih materi. Bapak harap kalian tetap semangat walaupun belajarnya dari jauh. Kalian tetap semangat ya untuk belajar tentang keprotokolan ataupun mata pelajaran yang lain. Nah, kita bawa santai saja untuk belajar materi kali ini karena sebenarnya materi ini harus dipraktekkan sebenarnya. Dan berhubung pandemi, untuk prakteknya Bapak tunda dulu. Dan ini pasti dipraktekkan. Jadi Bapak atur dulu strateginya bagaimana untuk penjadwalan prakteknya gimana. Kalian tunggu aja informasi dari Bapak ya. Nah, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Semoga kalian tidak bosan ya mendengarkan atau melihat pemaparan dari Bapak ini. Bapak harap kalian dengan serius atau mencatat poin-poin pentingnya ya. Langsung saja masuk ke materi tentang regulasi bidang keprotokolan. Pengaturan keprotokolan ini meliputi pengaturan tata tempat. Laptopnya agak sedikit ini lola atau lama loadingnya. Nah, ini ada beberapa tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebelum masuk materi, Bapak akan memaparkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan aturan dasar tata tempat. Yang kedua, menjelaskan aturan dasar tata upacara. Yang ketiga, menjelaskan aturan dasar tata penghormatan. Yang keempat, menjelaskan aturan dasar tata busana. Yang kelima, menjelaskan urutan dasar tata warkat. Warkat maksudnya. Nah, langsung saja untuk materi pertama yaitu tata tempat. Nah, aturan dasar tata tempat merupakan urutan pihak-pihak yang berhak mendapatkan prioritas dalam suatu acara. Aturan urutan pihak-pihak yang berhak mendapatkan urutan dalam suatu acara. Seseorang dapat menjadi tamu prioritas karena beberapa alasan, misalnya karena pangkatnya atau jabatannya atau derajatnya. Tata tempat dalam keprotokolan meliputi pengaturan tata tempat duduk, urutan saat naik kendaraan, urutan saat mendatangi dan meninggalkan lokasi secara posisi mobil. Beberapa penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan tata duduk. Nah, kalian bisa lihat di gambar sini tata tempat ini. Yang pertama, pengaturan tata duduk. Dalam pengaturan tata tempat duduk, posisi paling depan ditempati oleh seorang yang
kedudukannya paling tinggi. Misalnya, kepala negara dan kepala pemerintahan. Jika posisi tempat duduk menghadap meja, posisi utama ditempatkan pada meja yang menghadap ke arah pintu. Nah, yang paling derajatnya tinggi, tempat duduk menghadap meja, posisi utama ditempatkan pada meja yang menghadap arah pintu keluar. Sementara itu, posisi terakhir ditempatkan berdekatan dengan pintu keluar. Adapun posisi kanan adalah posisi tempat duduk utama. Jadi posisi kanan itu tempat duduk utama. Bisa kalian lihat di slide yang Bapak bikin. Nah, ini ada beberapa contoh. Jadi Joko Widodo di tengah, samping kanannya Yusuf Kala, sampingnya itu ada Wiranto kalau nggak salah. Nah, ini kalau misalkan berdiri. Nah, orang yang paling utama itu nomor 1, nomor 2 anggap aja ini nomor 1 ini apa namanya? Bupati. Nah, ini wakil bupati dan seterusnya. Bisa lihat di sini. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang kedua, urutan naik turun kendaraan. Jika menggunakan pesawat, orang terpenting atau paling utama menjadi pihak terakhir yang menaiki pesawat dan menjadi pihak pertama yang turun dari pesawat. Nah, misalnya tadi ini kan gambarnya yang Bapak tampilkan di slide ini pas turunnya. Jadi otomatis pas naiknya tadi Presiden SBY ini pasti naiknya belakangan. Jadi pas turunnya dia paling pertama. Itu cara aturan naik pesawat. Sementara itu, jika menggunakan kapal laut, mobil atau kereta, orang terpenting atau orang paling utama menjadi pihak yang pertama kali naik dan turun dari kendaraan tersebut. Jadi kalau dia naik kereta, naik mobil, naik kapal laut, orang yang paling utama naik itu pemimpin atau presiden atau orang yang paling tinggi derajatnya, itu yang paling pertama naik, dan begitu pun turunnya dia yang paling pertama turun. Terus yang ketiga, ini salah satu contohnya. Yang ketiga, urutan saat datang dan pulang. Merupakan orang terpenting atau paling utama akan tiba paling akhir dan menjadi pihak yang paling pertama meninggalkan tempat. Nah, misalnya ini maksudnya urutan saat datang, dia yang paling terakhir nih. Orang jabatan yang paling tinggi itu tibanya terakhir, pulangnya awal. Yang paling utama pulangnya itu dia yang paling nyampe, yang pertama kali nyampe. Orang yang terpenting akan tiba paling akhir dan menjadi paling utama meninggalkan tempat acara. Itu sebaliknya, coba perhatikan di gambar berikut. Nah, terus yang terakhir, posisi mobil. Posisi mobil saat menjemput dan mengantarkan tamu kehormatan adalah berhenti di arah pintu keluar dan pintu kanan mobil terbuka menghadap pintu keluar secara langsung. Dengan demikian, tamu tersebut dapat langsung berjalan menuju tempat acara begitu turun dari mobil, dan begitu pula saat akan meninggalkan acara. Terus yang berikutnya, aturan dasar tata upacara merupakan aturan yang untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
acara kenegaraan dan acara resmi, beberapa perbedaan dan persamaan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Atau Bapak bacakan aja atau Bapak jelaskan saja. Cuman di sini Bapak tidak menampilkan tabelnya. Adapun perbedaannya, acara kenegaraan itu acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat dan dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, pejabat negara serta undangan lain. Sedangkan acara resmi, acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu serta dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintahan dan undangan lain. Persamaannya, tempatnya di ibu kota negara Republik Indonesia atau di luar ibu kota negara Republik Indonesia sama. Terus aturan dasar tata upacara ini dibagi menjadi dua, yaitu tata upacara untuk acara resmi atau acara kenegaraan. Yang kedua, tata upacara untuk acara non resmi. Bapak akan menjelaskan satu persatu. Untuk tata upacara resmi atau acara kenegaraan harus diselenggarakan berdasarkan tata upacara yang meliputi pedoman umum tata upacara, pelaksanaan upacara, dan persiapan upacara. Nah, untuk penjelasannya ada beberapa, yaitu pedoman umum tata upacara. Pedoman umum tata upacara berisi perencanaan dan pelaksanaan upacara mengenai yang pertama dalam rangka apa upacara dilaksanakan, terus yang hadir dan menjadi panitia siapa, tempat dan waktu diselenggarakan upacara, dan tata cara yang ditentukan. Terus yang kedua, pedoman untuk melaksanakan upacara. Ada 5, yaitu kelengkapan upacara, perlengkapan upacara, langkah-langkah persiapan. Yang keempat, petunjuk pelaksanaan upacara, dan yang terakhir susunan upacara. Terus adapun persiapan upacara ada beberapa, yaitu penyusunan acara upacara, yang kedua tata ruang upacara, yang ketiga mengatur tempat upacara, yang keempat membuat petunjuk pelaksanaan upacara, dan yang kelima penetapan jenis atau macam pakaian yang harus dipakai oleh peserta upacara. Sedangkan untuk yang kedua tadi kan ada 2, tata upacara resmi dan upacara non resmi. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang tata upacara non resmi. Tata upacara ini diterapkan dalam acara tidak resmi. Acara tidak resmi dapat dimaknai sebagai acara non resmi yang dilaksanakan oleh pihak protokol. Acara tidak resmi harus diselenggarakan berdasarkan tata upacara yang meliputi pedoman umum tata upacara dan pelaksanaan upacara. Antaranya yang pertama, pedoman umum tata upacara, yaitu pedoman yang berisi keterangan mengenai perencanaan dan pelaksanaan upacara. Yang kedua, pedoman umum pelaksanaan acara, yaitu pedoman yang berisi keterangan mengenai kelengkapan dan penyelenggaraan upacara, langkah-langkah persiapan, petunjuk pelaksanaan upacara, serta susunan acara. Terus kita masuk ke materi selanjutnya tentang aturan dalam tata penghormatan, yaitu aturan yang melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat, tentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
Adapun ruang lingkup aturan dasar tata penghormatan ini Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, penghormatan terhadap seorang sesuai kedudukan atau jabatannya. Yang pertama, penghormatan susunan dan perlakuan bagi kedudukan tertinggi selalu diutamakan dan mendapat giliran pertama, harus mendapatkan giliran yang pertama. Yang kedua, penghormatan dengan menggunakan bendera kebangsaan, yaitu bendera merah putih. Yang ketiga, penghormatan dengan menggunakan lagu kebangsaan, contohnya Republik Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Terus ruang lingkup yang kedua, penghormatan terhadap lambang kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu lambang negara atau Garuda Pancasila. Yang kedua, bendera kebangsaan kita yaitu bendera merah putih, gambar resmi pemimpin negara atau foto presiden, misalnya contoh kalau sekarang ini foto Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang terakhir, lagu kebangsaan Republik Indonesia yaitu Indonesia Raya. Nah, untuk ruang lingkup yang ketiga, penghormatan perlakuan yaitu pemberian perlindungan, keamanan, ketertiban, serta dukungan sarana dan fasilitas. Yang keempat, memenuhi undangan pejabat tinggi. Yang keempat, memenuhi undangan pejabat tertinggi. Nah, itu beberapa penjelasan mengenai aturan dalam tata penghormatan. Yang terakhir itu aturan dasar tata busana. Tata busana adalah pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas protokol baik oleh para pejabat, undangan maupun pelaksana kegiatan. Tata busana harus ditentukan oleh atau dicantumkan pada surat undangan yang dikirimkan baik formal maupun informal. Nah, contohnya misalnya ini pada saat ini nih contoh dasar tata busana hari peringatan Kopri apa nih, hari peringatan guru atau hari peringatan batik, itu kan menggunakan batik gitu. Terus yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang aturan dasar tata warkat. Yang terakhir, aturan dasar tata warkat merupakan pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam tata warkat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, daftar nama tamu yang akan diundang hendaknya sudah dipersiapkan sesuai dengan jenis keperluan kegiatan. Yang kedua, jumlah undangan disesuaikan dengan kapasitas tempat, kepentingan, serta tercapainya tujuan kegiatan yang bersangkutan. Yang ketiga, bentuk undangan harus sedapat mungkin dibukukan untuk setiap jenis kegiatan baik formal maupun format maupun isinya. Yang keempat, namun nama orang yang diundang hendaknya ditulis dengan tepat dan jelas, baik dalam hal ketepatan nama, pangkat, jabatan maupun alamatnya. Yang kelima, dalam kolom penerima undangan, keterangan mengenai ketentuan diperbolehkan atau tidaknya membawa pasangan harus tertulis secara jelas. Yang keenam, mencantumkan kode undangan pada sampul undangan untuk mempermudah penempatan posisi duduk. Yang ketujuh, mencantumkan ketentuan mengenai jenis pakaian. Yang kedelapan, menentukan batas waktu penerimaan tamu. Yang kesembilan, catatan dalam undangan untuk menginformasikan kehadiran atau ketidakhadiran penerima undangan.
undangan. Yang terakhir, undangan dikirim dalam waktu relatif tidak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan atau seminggu sebelum kegiatan lah, itu undangan udah dikirimkan. Nah, untuk materi kali ini Bapak cukupkan sekian. Semoga kalian memahami materinya. Kalau tidak paham kalian bisa komen di bawah. Nah, Bapak harap kalian pahami dulu dari materi yang Bapak kasih. Jadi kalau ada yang kurang jelas kalian bisa tanyakan langsung, baik lewat Edmudo atau komen di bawah atau lewat WA Bapak juga bisa. Jadi kalian jangan sampai takut bertanya. Terus untuk tugas, untuk mengasah kemampuan kalian untuk menalar ini, kalian Bapak harap minta buat kelompok yang terdiri atas 5 atau 6 orang peserta didik atau siswa. Yang kedua, lakukan pengamatan terhadap upacara yang dilaksanakan oleh satu instansi. Anda bisa melakukan pengamatan langsung atau mencarinya di situs internet. Lihat mau di Google, mau di YouTube. Dan videonya itu nanti kalian tampilkan pada saat presentasi, biar Bapak tahu. Nanti presentasinya langsung kalian Bapak jadwalkan masing-masing kelompok nanti untuk presentasi ke depan. Kalian langsung ke sekolah untuk presentasinya. Terus yang ketiga, amati tata upacara atau tata penghormatan dan tata busana yang diterapkan dalam upacara. Ini tugas kalian. Amati tata upacaranya, tata penghormatan, dan tata busana yang diterapkan dalam upacara tersebut. Yang keempat, identifikasi kelebihan. Lihat kelebihan, cari kelebihannya dan kekurangan yang terjadi dalam upacara tersebut. Yang kelima, susunlah hasil observasi kelompok Anda dalam bentuk laporan yang diketik rapi dengan Mr. MS Word, kemudian presentasikan di depan kelas dan kumpulkan secara langsung. Nanti Word-nya itu di print, langsung kumpul, langsung selesai presentasi langsung kumpul. Bapak harap yang presentasi bukan satu orang, jadi semua peserta kelompok itu harus ngomong, ya harus kerja, harus sama-sama belajar. Jangan sampai Bapak lihat kalian satu orang aja yang kerja di satu kelompok itu. Jadi Bapak akan nilai bukan hasil dari kelompok kalian, tapi keaktifan dari masing-masing individu itu yang Bapak nilai. Ya, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Bapak harap kalian tetap semangat dalam belajarnya. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa olahraga ya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.